Setelah menaklukkan Korea Selatan, tantangan besar menanti Garuda Muda di babak semifinal Piala Asia 2024. Dan sudah terhubung bersama kami manajer Timnas Indonesia U23, Bapak Endri Erawan yang langsung mengabarkan kepada kita juga berbincang dengan kita. Tentunya Pak Endri saat ini sedang berada di Doha, Qatar. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Endri. Waalaikumsalam Mbak Putri. Baik. Selamat sore dari Qatar. Ya, Bang Endri, selamat tentunya kami sampaikan mewakili seluruh masyarakat Indonesia yang begitu bangga melihat perjuangan penampilan dari Timnas, dan juga kita support terus tentunya untuk Timnas dan juga semua tim yang ada di sana, termasuk juga untuk PSSI. Nah, Bang Endri, mungkin bisa ceritakan saat ini bagaimana kondisi mental para pemain, bagaimana kesiapan para pemain memanfaatkan waktu yang tersisa ini untuk bisa menghadapi laga berikutnya di semifinal. Baik, setelah pertandingan kemarin malam, kita di ruang ganti seperti biasa kita merayakan kemenangan kita atas Korea Selatan. Dan tidak berapa lama juga beberapa pengurus PSSI termasuk Pak Ketua Umum Pak Erick juga ada dalam ruang ganti dan memberikan semangat kepada seluruh pemain dan mengucapkan selamat kepada seluruh tim yang sudah berhasil mengalahkan Korea Selatan. Dan beliau juga memberikan pesan pada kami bahwa pada kita semua di sini bahwa ini bukan yang terakhir kita bermain di sini. Kita masih bermain lagi di semifinal dan beliau juga masih mengharapkan kita tetap fokus untuk di semifinal nanti agar bisa dapat tembus ke final sehingga tidak perlu lagi adanya playoff dengan negara Afrika. Jadi setelah itu kita kembali ke hotel masing-masing dan kita makan malam juga sangat telat sekali, sekitar jam 1 sampai setengah 2 malam. Dan anak-anak juga kadang juga sudah sangat lelah. Akhirnya setelah makan malam anak-anak istirahat, dan hari ini program yang disampaikan oleh Sintayong itu tidak terlalu berat. Artinya difokuskan untuk banyak istirahat pada seluruh pemain, yaitu hanya stretching aja pada pagi hari. Lalu kita sarapan sekaligus makan siang jam 11 siang. Lalu setelah itu anak-anak bisa istirahat total di dalam kamarnya masing-masing sambil mungkin menyaksikan pertandingan calon lawan kita nanti berikutnya di semifinal, yaitu antara Uzbekistan ataupun Arab Saudi. Baik. Nah, setelah itu sambil istirahat, saat ini juga Sintayong juga dan tim-tim pelatih berangkat ke stadion juga nih Mbak Putri untuk menyaksikan pertandingan antara Uzbekistan dengan Arab Saudi. Artinya sekarang mengintip kekuatan terakhir dari kedua tim tersebut sehingga kita bisa menyusun strategi untuk menghadapi mereka di semifinal tanggal 29 nanti. Baik, Bang Endri, ini kan salah satu momen yang begitu menentukan adalah pada saat tendangan penalti kemarin. Luar biasa, saya yakin terkuras emosinya para pemain, termasuk juga mereka yang duduk di bench, termasuk Bang Endri juga. Bang Endri, apa sebenarnya dikatakan oleh pelatih Sintayong dan juga bagaimana sebenarnya semangat para pemain pada saat itu? Ada nervousnya nggak sih mereka sebelum melakukan tendangan penalti? Ya, sebelum kita menghadapi pertandingan krusial ini, 1 hari sebelum pertandingan memang kita latihan di lapangan khusus untuk tendangan penalti. Jadi memang semuanya sudah dipersiapkan dengan baik oleh Sintayong untuk menghadapi semifinal ini, karena segala kemungkinan itu dilatih di dalam lapangan. Artinya bagaimana menghadapi kecepatan pemain Korea Selatan pada saat di lapangan, bagaimana untuk menjaga stamina agar supaya bisa main 120 menit, bagaimana untuk menghadapi penalti. Mereka dipersiapkan oleh Sintayong benar-benar pada saat latihan sehari sebelum pertandingan melawan Korea Selatan. Jadi Sintayong sudah dapat melihat dan bagaimana kemampuan dari masing-masing pemain timnas U23 kita, siapa aja yang siap untuk menendang penalti, siapa saja yang masih ragu-ragu. Jadi pada saat ternyata lawan Korea Selatan betul-betul terjadi dengan penalti, Coach Sintayong langsung menyusun nama-nama pemain yang akan menjadi eksekutor untuk tendangan penalti tersebut. Namun sayangnya pada saat penyusunan itu hanya 5 pemain, jadi hanya 5 pemain itu. Jadi pada saat penendang berikutnya itu memang agak bingung Bang? kita pada saat selanjutnya itu bagaimana saat menentukan penendang berikutnya? Akhirnya kita dari Sintayong dari pinggir lapangan itu meneriakan kepada pemain-pemain timnas di tengah lapangan. Namun ada salah komunikasi juga sebenarnya pada saat Arkan Fikri menendang, Sintayong itu arahannya adalah si Rizky Ridho atau Kelly Stroyer gitu loh. Jadi tapi sempat juga keluar nama Arkan. Jadi akhirnya
Arkanlah yang maju karena dia merasa dia siap untuk menendang penalti tersebut. Baik. Begitulah kira-kira Iya. suasana di bench. Saya kebayang bagaimana deg-degannya Bang Endri di bench menyaksikan itu. Termasuk Bang Endri ketika Hubner ini tendangannya berhasil ditepis oleh kiper Jang Bom, kiper dari Korea Selatan. Bagaimana reaksi waktu itu? Baik itu pelatih, Bang Endri dan semuanya. Dengar-dengar bahkan ada pada siap-siap balik ke hotel lagi ya Bang waktu itu Bang. Iya, betul sekali. Jadi pada saat Hubner menendang itu dapat ditepis oleh penjaga gawang dari Korea Selatan, saya langsung pasrah aja. Ya sudahlah, memang perjalanan kita sampai saat ini. Kami semua di bench juga seperti itu. Pak Ketua Umum sendiri di atas juga saya lihat beliau sudah pasrah, artinya sudah oke, nggak masalah kita tersisi di perempat final. Namun tiba-tiba kok kejadian berubah gitu. Berubah, saya dengar ada peluit panjang dari wasit sound event di tengah lapangan. Artinya tendangan tersebut akan diulang berdasarkan dari VAR. Jadi kami kembali lagi untuk menyaksikan drama Korea tersebut dari pinggir lapangan. Dan alhamdulillah tendangan keduanya Hubner bisa jadikan gol. Ya. Baik, Bang, ini kan menarik. Bagaimana menentukannya hasil VAR ini pada momen-momen penting pada laga, terutama laga yang kita bahas laga dini hari tadi. Nah, yang kami dapatkan informasi kan ini juga tim kepelatihan mendapatkan kursus tertentu untuk bisa memahami mengenai VAR itu. Ini bisa diceritakan juga, Bang, sebenarnya apa proses yang dijalani oleh baik mungkin pelatih ataupun jajaran official untuk bisa melihat mengenai VAR itu, Bang? Kalau keputusan wasit itu melihat VAR itu ada di tangan wasit dalam ruang VAR. Artinya komunikasi yang dilakukan oleh wasit di dalam ruangan VAR dengan referee di tengah lapangan itu melalui alat komunikasi. Jadi biasanya kalau terjadi kejadian yang kira-kira wasit ragu ataupun ada suatu kejadian yang potensi kartu merah, potensi gol atau potensi yang penalti dan lain-lain, itu ada signal khusus dari ruang VAR kepada wasit. Oleh karena itu wasit itu mendengar apa kira-kira yang disampaikan oleh ruangan VAR, dan jika perlu melihat ke display VAR yang ada di pinggir lapangan, dia akan ke sana. Bisa juga secara langsung dia menentukan bahwa itu sudah terjadi sesuatu hal di tengah lapangan. Seperti itu mungkin kira-kira. Baik, Bang Endri, terima kasih ya sudah meluangkan waktu di tengah kegiatannya di sana. Salam untuk timnas semuanya, salam untuk tim pelatih, salam untuk semua rekan-rekan di sana. Semangat selalu, kita dukung terus untuk perjuangan tim nasional U23 di Piala Asia U23. Terima kasih sekali lagi Bang Endri. Selamat malam waktu Indonesia.